Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para siswa dan siswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Pak Guru ada di perpustakaan sekolah kita. Hari ini sebagaimana yang kalian ketahui, kita sudah sampai di pelajaran terakhir kita. Pelajaran tentang doa meminta keteguhan iman, istiqomah di dalam iman, ya. Ini pelajaran terakhir yang sangat penting sekali, karena sejatinya kita ketahui bersama bahwasannya hidayah itu ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikannya. Tidak ada satupun hamba-hambanya yang bisa memberikan hidayah kepada hamba yang lainnya. Tidak seorang guru, tidak seorang ibu, tidak seorang ayah, bahkan tidak seorang alim ulama, bahkan nabi dan malaikat sekalipun tidak berhak dan tidak mampu memberikan petunjuk hidayah kepada seorang manusia. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya. Dan hidayah Allah Subhanahu wa taala merupakan rahasia yang sangat indah sekali, yang bersumber dari keadilan Allah, kemahabijaksanaan Allah, kemaharahmatan Allah, yaitu kasih sayang Allah, kemahalembah lembutan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua pernah dengar kisah-kisah tentang keajaiban hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian tentu pernah dengar kisah tentang pembunuh yang sudah membunuh 99 orang. Kemudian dia ingin bertobat, ya, mencari cara untuk bertobat. Tanya kepada seorang alim, apakah dia masih bisa bertobat? Kata alim tersebut, enggak, dosa kamu sudah terlalu banyak, enggak bisa kamu bertobat. Malah dibunuh alim tersebut karena jawabannya tidak memuaskan. Jadi 100 orang yang sudah dibunuh. Dia berusaha lagi cari. Kemudian dikasih tahu, kamu bisa, tidak ada yang menghalangimu dari bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan kamu pergi ke negeri ini, di sana banyak ahli ibadah, kamu beribadah bersama orang-orang tersebut. Tinggalkan negeri kamu karena negeri kamu dan penduduknya adalah orang-orang yang jelek, gitu ya. Maka pergilah pembunuh tersebut yang sudah ngebunuh 100 orang dalam rangka ingin bertobat kepada Allah, ya kan? Akhirnya di tengah jalan mati, ya, belum sampai ke negeri itu udah mati, gitu ya. Apa yang terjadi? Malaikat rahmat, malaikat ajab langsung ngejemput jenazahnya. Treng, ya. Wah, mau diambil sama malaikat ajab, ada malaikat rahmat. Ngapain? Kan ini jatah saya. Saya mau ajab dia karena dia pembunuh, udah 100 orang dibunuh. Enggak dulu, kata malaikat rahmat, ini jatah saya. Dia dalam keadaan bertobat kepada Allah, ingin memperbaiki dirinya. Debat. Akhirnya kan diputuskan, diukur, ya, jarak perjalanannya. Ternyata jarak perjalanannya dia sudah lebih dekat kepada tempat tujuannya, yaitu negeri yang banyak ahli ibadahnya, di mana dia ingin beribadah di sana. Kira diputuskan bahwa jenazah atau ruhnya adalah milik malaikat rahmat. Dibawalah dia menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ya, sepanjang hidupnya membunuh, dapat hidayah jadi ahli surga. Ada juga kisah sebaliknya, ahli ibadah yang kemudian malah jadi ahli neraka, yaitu kisah tentang Bani Israel. Ada 2 orang bersaudara, satunya ahli maksiat, satunya ahli ibadah. Kemudian kan setiap yang ahli maksiat ini melakukan kemaksiatan selalu diingati oleh yang saudaranya yang ahli ibadah. Ya, jangan lakukan itu, Allah akan murka kepadamu, itu perbuatan jelek. Tapi selalu dijawab apa? Oleh saudaranya tersebut yang ahli maksiat itu, yang pelaku kemaksiatan, ya, tinggalkan aku dan perbuatanku, kata dia. Memang kamu diutus oleh Allah sebagai pengawasku, gitu ya.
Selalu begitu diulang-ulang, kalau melakukan kemaksiatan diingatkan, dan jawabannya seperti itu. Sampai suatu saat kesel ahli ibadahnya, nggak sabar, gitu ya, nggak sabar, terucap dari mulutnya, gitu ya, Allah tidak akan mengampunimu, gitu ya. Allah marah kepada ahli ibadah tersebut karena ucapannya. Kenapa? Karena Allah yang berhak mengampuni siapa saja yang Ia kehendaki dan mengazab siapa saja yang Ia kehendaki. Kita tidak punya kewenangan. Manusia hanya kewenangannya menyampaikan yang salah, yang benar, gitu ya. Tapi menutup orang dari taubat, dari rahmat Allah, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak, gitu ya. Kita tidak bisa memvonis atau menuduh orang, kamu ahli neraka, atau sebaliknya, kamu ahli surga, kamu tidak diampuni oleh Allah, gitu ya. Nggak boleh kita berbicara seperti itu, karena kita tidak tahu tentang hidayah Allah yang amat rahasia dan yang sangat indah ini, yang Pak Guru katakan tadi, ya, bahwa hidayah Allah adalah hal yang paling indah yang berasal dari kebijaksanaan Allah, kemahaadilan Allah, kemahalemah lembutan Allah. Lihat, sudah 99 orang dibunuh plus 100 orang alim tadi dibunuh, tapi Allah kasih rahmat kepadanya. Ini kan kemahalemah lembutan Allah terhadap hamba-hambanya, gitu ya. Tapi tadi gara-gara satu kata-kata dia membuat putus asa pelaku kemaksiatan dengan mengatakan Allah tidak mengampunimu. Allah marah. Karena siapa yang lancang berhak menutup rahmat Allah, berarti dia telah melanggar melampaui batas. Tidak boleh melampaui batas, gitu ya. Nah, ini hidayah, rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang tahu, ya. Kita berharap saat ini kita beriman kepada Allah sampai penghujung hayat kita nanti, ujung kehidupan kita nanti, kita juga beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Olehnya, untuk menjamin itu, selain kita belajar agama, pelajari akidah yang benar seperti yang kita lakukan saat ini, kita juga meminta kepada yang maha memberi hidayah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta kepada Allah keteguhan iman kita. Kita sudah hafal ayatnya, yaitu doa daripada ulul albab, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan Engkau gelincirkan hati kami, tutup hati kami setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan karuniakanlah kami dari sisimu rahmat, kasih sayangmu ya Allah, sesungguhnya Engkau maha pemberi. Ini doa harus menjadi zikir kita, harus menjadi salah satu di antara doa-doa utama yang kita bacakan kalau kita berdoa kepada Allah. Kemudian juga doa dari hadis Nabi SAW, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu. Ya, kita minta ketetapan hati, keteguhan iman di atas iman dan Islam, di atas agama Allah yang mulia ini. Nah, para siswa dan siswi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadikan dua doa ini sebagai zikir harian kita, wirid harian kita, doa-doa yang selalu kita sisipkan di antara doa-doa kita yang banyak, doa-doa kita yang penting yang kita minta kepada Allah. Mungkin kita minta harta, minta rezeki, minta kesehatan, minta kesuksesan. Jangan lupa
penting sekali minta keteguhan iman, karena keimananlah yang akan menjamin kesuksesan kita di dunia dan di akhirat. Ya. Nah, para siswa dan siswi yang dicintai oleh Allah, sekali lagi, hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Rahasia di antara rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu akhir hayatnya dia sebagai apa. Apakah dia sebagai ahlu surga atau ahlu neraka, wal iyadzu billah. Bagaimana yang kita telah pelajari di hadis tentang takdir. Kata Nabi, sesungguhnya seseorang di antara kalian telah melakukan perbuatan penghuni surga, beramal dengan amalan penghuni surga, yaitu sholat, puasa, haji, berbakti kepada orang tua, gitu ya. Tapi catatan Allah di Lauhil Mahfudz sana bahwa dia adalah penghuni neraka. Dan benar, di penghujung hidupnya dia kemudian melakukan perbuatan penghuni neraka, perbuatan amalan penghuni neraka yang membuatnya kemudian akhirnya masuk ke dalam neraka. Sebaliknya, seseorang la ya'malu bi'amali ahlin nar. Ada seseorang melakukan perbuatan-perbuatan ahli neraka. Berzina, berjudi, minum khamr, durhaka kepada orang tua, nggak sholat, nggak puasa. Udahlah, penghuni neraka, perbuatannya semua dilakukan. Gitu ya. Tapi di Lauhil Mahfudz tercatat dia penghuni surga. Di akhir hayatnya beramal dia dengan amalan penghuni surga. Sholat, puasa, memperbaiki lagi silaturahminya, berbuat lagi baik lagi kepada orang lain, kepada orang tuanya, dan mati dalam keadaan penghuni surga. Masuklah ia ke dalam surga. Jadi semuanya ditentukan pada akhirnya nanti, ya. Akhirnya seperti apa, ya. Mudah-mudahan saat ini kita dalam keadaan baik, belajar agama, sholat, berbakti kepada orang tua. Mudah-mudahan akhir kita juga dalam keadaan baik sama seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari akhir yang buruk, ya. Jangan sampai sekarang kita baik tapi nanti akhir hayat kita ternyata kita melakukan keburukan dan mati dalam keadaan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah melindungi kita dari keadaan seperti itu. Para siswa dan siswi, jangan lupa jadikan doa ini sebagai zikir kalian, ya, senjata pamungkas kalian. Baca terus di setiap doa-doa kalian, di setiap waktu kalian, di setiap kalian sempat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.